Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di VH Farm Channel. Sahabat semua, saat ini kita berada di lahan CMK Red Kris untuk musim tanam tahun 2022 ini. Nah, kalau sahabat perhatikan sekilas untuk pertumbuhan tanaman CMK Red Kris kita ini memang kelihatan kurang bagus ataupun kurang sempurna karena sebagian sudah kelihatan besar-besar, bahkan sudah mengeluarkan bunga ini, sementara sebagian masih kita lihat dalam tahap pertumbuhan ya, masih kecil-kecil. Nah, mungkin ini diakibatkan juga karena selama kurang lebih 3 minggu belakangan ini saya tidak melakukan perawatan sama sekali pada tanaman CMK kita ini, dikarenakan pada lebaran kali ini saya mudik ke kampung istri sehingga tanaman CMK kita ini terbengkalai. Bahkan kalau sahabat perhatikan untuk kebersihan lahan kita ini juga kurang baik ya. Ini sudah ditumbuhi oleh rumput-rumputan sehingga terlihat sangat semak. Dan juga tadi saya perhatikan ya sepintas untuk tanaman kita ini banyak mati dan juga terkena serangan hama penyakit. Nah, jadi ini kalau kita lihat ini mati ya, tanamannya mati. Di sini kalau kita lihat ini sudah muncul gejala-gejala keriting, bahkan di sini sudah terkena sepertinya ini Gemini virus ya. Nah, jadi sahabat semua, oleh karena itu karena saya perhatikan banyak serangan hama penyakit yang menyerang tanaman kita ini, jadi pada hari ini saya akan melakukan aplikasi pestisida yang keempat untuk tanaman CMK Red Kris kita ini. Nah, untuk usia tanaman kita ini sendiri, kalau tidak salah saat ini sudah berusia kurang lebih 6 minggu setelah tanam ya, atau sekitar 42 hari ya, 42 HST ya, 42 hari setelah tanam. Nah, jadi ini kalau sahabat perhatikan ini sudah terkena ya gejala keriting ya, sehingga kita perlu mengaplikasikan nanti insektisida untuk hama kutu-kutuan. Nah, ini kalau saya perhatikan banyak sekali ya terserang hama penyakit. Nah, jadi ini nanti kita lakukan dulu pengaplikasian pestisida, baru kemudian insya Allah minggu depan kita akan mengaplikasikan pupuk kocor disertai nanti dengan selanjutnya pupuk daun, agar pertumbuhan tanaman CMK kita ini nantinya bisa lebih bagus. Karena memang untuk kali ini ya, untuk musim tanam ini saya lihat perkembangan tanaman CMK kita ini kurang bagus ya. Saya tidak tahu apa penyebabnya, mungkin salah satunya memang karena selama 3 minggu ini kita tidak ada melakukan perawatan pada tanaman kita ini, sehingga dia untuk pertumbuhannya sendiri ya, tanaman kita ini jadi sebagian terhambat karena tidak ada suplai nutrisi yang kita berikan pada tanaman kita ini. Dan juga tadi kita perhatikan banyak terserang hama karena tidak ada kita aplikasikan pestisida. Jadi ini kalau sahabat lihat ya, banyak sekali yang mati ya. Nah, ini juga nanti yang mati-mati ini kemungkinan saya tidak bisa ya mengganti, karena
bibit tanaman kita ini sudah habis ya stoknya, sehingga kita biarkan saja. Nah, mungkin untuk kita lihat review sekilas tanaman atau lahan kita ini cukup sampai di sini. Setelah ini ya masih ada ya lanjutannya, jadi saya akan menunjukkan untuk pestisida apa saja yang kita gunakan pada penyepraian kali ini. Sahabat semua, jadi inilah pestisida yang akan kita gunakan pada penyepraian pestisida yang keempat ini. Nah, di sini kita akan melakukan penggantian pada insektisidanya. Nih, jadi kalau sahabat lihat di sini insektisida yang saya gunakan merek dagangnya yaitu Imidor dengan bahan aktif Imidacloprid 50 gram per liter. Jadi ini kita gunakan untuk mengendalikan atau mengatasi hama kutu-kutuan. Nah, untuk fungisidanya masih tetap kita gunakan Sulforus ya dengan bahan aktif sulfur ataupun belerang. Kemudian kita tambahkan dengan pupuk MAP ya, pupuk MAP ataupun Ultradrop. Selanjutnya yang terakhir adalah tentu saja kita pakai perata ataupun perekat. Nah, jadi ini sudah saya lakukan peracikan ya. Jadi bentuk warnanya nanti seperti ini. Sahabat semua, untuk dosisnya di sini insektisida ya Imidor ini kita gunakan cukup 15 ml ya, 15 ml untuk tangki sprayer 15 ataupun 16 liter. Kemudian untuk sulforusnya ini kita gunakan 45 gram ya. Selanjutnya untuk pupuk MAP itu kita pakai 30 gram. Untuk perata dan perekatnya ini kita sesuaikan dengan merek yang kita gunakan, namun saya di sini menggunakan 7,5 ml. Nah, jadi ini nanti ya kita satukan, kita aduk seperti ini, baru kita masukkan ke dalam tangki sprayer kita. Jadi mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Demikian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.